memberkati gereja di tempat ini. Maka kita akan membukanya melalui ketua klasis nanti akan membuka layarnya. Di dalam nama Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, ialah kepala gereja, pemilik gereja. Dengan penyertaan dari Roh Kudus, gereja di tempat ini, Kemah Injil Gereja Masa Indonesia, Jemaat Cendrawasih, Tanah Abang, Papua. Di dalam nama Yesus hari ini resmi dibuka. Berikan tepuk tangan. Ya, puji nama Tuhan, sekalipun dalam kesederhanaan, tapi dalam kesederhanaan itu Tuhan yang mau. Amin. Ya, jadi hari ini Tuhan menghendaki gereja di tempat ini, yaitu King Me, jangan lupa ya, King Me. King Me itu sebenarnya firman Tuhan yang akan memberkati kita, menguatkan kita hari ini. Diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Karena hari ini adalah hari pelantikan pengutusan hamba Tuhan, dan kita pun semua adalah orang-orang Kristen dan harus mengambil bagian juga dalam pelayanan. Bukan hanya mereka yang sudah dilantik sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta atau gembala, tapi kita semua umat Tuhan harus bersedia dan memberikan waktu untuk melayani. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Ayat 11 sampai 17. Saya akan membaca, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan bisa mengikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini diambil dari ayatnya yang ke-16, dikatakan, hiduplah sebagai hamba Allah, hiduplah sebagai hamba Tuhan. Jadi tetap setia. Jadi temanya adalah tetap setia sebagai pelayan Tuhan atau sebagai hamba Allah sekalipun di masa sulit. Amin. Tetap setia melayani Tuhan di masa sulit. Mengapa ada kata di masa sulit, saudara kasih Tuhan? Ini bukan langsung berhubungan dengan keadaan kita di Indonesia sekarang ini. Tapi kalau kita pelajari kitab 1 Petrus secara keseluruhan, surat ini dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, bahkan ada 5 jemaat. Mereka bukan ada di Yerusalem, mereka bukan ada di Israel, tapi mereka ada di luar Yerusalem, di luar dari Israel. Mereka ada di Roma, mereka ada di Galatia, di tempat-tempat lain, saudara kasih Tuhan. Mengapa mereka ada di sana? Padahal mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka tersebar. Mengapa? Mereka tersebar karena apa? Karena Injil Kristus. Mereka dianiaya. Mereka harus berpindah dari satu ke tempat yang lain. Jadi di mana mereka berada menjadi jemaat, itu bukan tempat tinggal mereka. Itu tempat tinggal sementara. Maka dikatakan, di ayat yang pertama dikatakan, menasihatkan supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi mereka ada di tempat itu, ada sebagai pendatang, sebagai perantau, sama seperti kita, banyak kan di sini pendatang, perantau, ya kan? Ya, dari berbagai daerah. Saya pun pendatang, saya itu adalah PTL, Batak Tembak Langsung. Ya, tapi banyak orang bilang saya ini orang Jawa katanya. Mungkin karena istri orang Jawa sudah terbiasa, ya. Mungkin karena bahasanya bukan lagi seperti bahasa kondektur Metro Mini kan gitu ya, kan gitu. Tanah Abang. Gitu. Mungkin karena itu. Ini Bapak ini orang Batak atau orang Jawa? Saya bilang terserah lah, yang penting orangnya Tuhan Yesus. Baik Bapak kasih Tuhan. Jadi mereka ini perantau. Nah, saudara perhatikan apa yang mereka alami di perantauan itu, sehingga Rasul Petrus menuliskan surat, mengirimkan surat ini kepada mereka. Apa kepentingannya sehingga Rasul Petrus harus mengirimkan surat ini? Maka surat ini sebenarnya surat pengharapan. Amin. Kesulitan yang kita alami pada saat ini barangkali tidak sama seperti yang dihadapi oleh jemaat di Galatia.
Jemaat 5 jemaat ini kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan di ayat yang pertama dari 1 Petrus 1 dikatakan begini. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, jadi kan 5 jemaat dikirimkan surat ini kasih Tuhan. Karena 5 jemaat inilah ada di suatu daerah lain di luar dari Yerusalem. Mereka mengalami pengenai penderitaan karena imannya kepada Yesus. Tidak sama dengan apa yang kita alami barangkali pada saat ini. Mesti katakan itu kepada dirimu, jangan takut. Amin. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, kita lakukan di masa sulit seperti ini. Saya tidak tahu masa sulit yang kita hadapi seperti apa. Perusahaan kita barangkali mungkin omsetnya turun, kita dagang mulai sepi, ya. Keuangan keluarga semua sudah mulai menipis, ada mungkin pengangguran, jadi PHK dan yang lain sebagainya. Banyak saingan, mereka punya modal besar, kita modal kecil. Apakah hal seperti kita membuat mundur? Atau tetap setia kepada Tuhan? Amin. Amin. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Tapi yang Tuhan mau, ada 3 hal yang harus kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini, sehingga membedakan kita dengan orang lain, membedakan kita dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, sehingga orang seiman dengan kita melihat dia hebat, luar biasa, dia orang Kristen yang baik, yang patut diteladani. Amin. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, sekalipun di masa sulit, kita harus tetap lakukan, kerjakan itu. Di ayat 11 dikatakan tadi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang, sebagai perantau, kamu menjauhkan diri. Perhatikan ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat di Galatia, Pontius dan yang lain sebagainya tadi, Paulus katakan, sekalipun engkau ada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, orang-orang duniawi, jangan ikuti mereka. Mereka ikut dengan keinginan daging. Jangan kau sama dengan mereka, engkau harus beda dengan mereka. Jangan mengikuti keinginan daging. Terima kasih Tuhan. Apa yang dimaksud dengan keinginan daging? Mari kita baca Galatia 5 ayat 19. Ya, silakan Pak. Firman Tuhan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Terus, saya coba dulu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sangat pesta pora, keinginan daging, ya. Dan kita lihat di sini hal yang paling sering di antara orang Kristen apa sebenarnya dalam keinginan daging itu, yaitu iri hati, dengki. Ya. Kita suka iri dengan orang lain. Kalau orang lain lebih dulu diberkati, bahkan lebih diberkati dari kita, mulai kita curiga, itu televisinya channel saya kecil, sekarang kalau udah besar, dari mana uang untuk beli itu? Ya kan? Nah, itu kan barunya dulu masih pakai motor, sekarang kalau udah pakai mobil, pasti ada hasil korupsi. Mulai kita melihat di orang lain ketika diberkati ataupun seperti apapun dia memperoleh hal itu, mulai kita berpikir kita iri, kita dengki, sehingga kita tidak suka dengan, tidak senang dengan orang itu. Untuk anak-anak muda, pesta pora, mabuk, narkoba, dan yang lain sebagainya, menjadi anak-anak pemberontak kepada orang tuanya. Apa yang dikatakan di ayat ini?
Di Filipi, bukan. 2 Timotius 3 ayat 1 saudara kasih Tuhan. 2 Timotius 1. Kita perhatikan, ini sedang terjadi saudara kasih. Ini sedang digenapi. Jangan sampai kita ada di dalam itu. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 1. ya. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Hari-hari terakhir akan dikatakan ada masa mencintai dirinya sendiri Dan menjadi hamba uang. menjadi hamba uang yang menguasai dirinya, bukan dia menguasai uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi orang sombong karena segala apa yang dia miliki, harta yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, segala sesuatu yang dimiliki akan menjadi sombong. Akan sama seperti Lucifer. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Mereka akan memberontak kepada orang tua. Ini sudah ada dan banyak saat ini anak-anak memberontak kepada orang tuanya. Tidak lagi menghargai, menghormati orang tuanya. Sudah lebih penting handphone. Ketika orang tuanya menyuruh untuk bekerja sesuatu, asik dengan handphonenya. Tidak lagi mendengarkan perintah dari orang tuanya. Malah justru memberontak. Mama, papi, kan saya lagi asik mengikuti game. Ya nantilah, kan masih bisa. Padahal kita butuh bantuannya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Banyak sekarang ini bahkan di gereja pun ada seperti itu. Ketika dia dibantu, ketika dia ditolong, bukannya berterima kasih, tapi merasa layak untuk menerima hal itu. Dia diam saja, tersenyum pun tidak. Tidak memperdulikan agama. Tidak memperdulikan agama. Tidak peduli lagi persekutuan, tidak peduli doa, tidak peduli lagi gereja. Bahkan hari-hari ini karena COVID-19 ini orang banyak sudah tidak mau ke gereja. Maunya tetap ibadah secara online saja. Tidak mau secara langsung. Mengapa? Karena merasa ketakutan, kekhawatiran. Luar biasa. Saya berani membuka masker bukan karena saya sudah divaksin 2 hari yang lalu. Tapi memang dimanapun saya khotbah selalu saya buka. Supaya suaranya lebih jelas. Ya. Dan selain itu, saya percaya dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Amin. Bukan berarti kita memberontak kepada pemerintah, tidak. Kita harus tetap ikuti pemerintah. Ketika kita harus ikuti protokol kesehatan. Menjauhkan diri dari keinginan daging yang buat kita berdosa di hadapan Tuhan, yang buat kita Tuhan melukai hati Tuhan, ataupun kalau kita dikatakan menjauhkan diri dari daging, berarti kita sedang berhenti melawan keinginan jiwa kita. Amin. Karena jiwa ini ketika Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita, namanya Roh Suci, Roh Kudus, Tuhan maunya tubuh ini, jiwa ini supaya kudus. Amin. Amin. Ada 3 musuh yang harus kita perangi dalam dunia ini. Yang pertama adalah keinginan setan iblis. Yang kedua adalah keinginan daging, dan yang ketiga itu adalah siapa? Dunia ini dan segala keinginannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika saudara menjadi anak Allah, saudara sudah diberikan memiliki kuasa dari Tuhan Yesus. Pada saat saya berdoa mengusir setan, setan akan lari terbirit-birit. Lari kemana? Pergi. Bukan lari menghadap kita lagi, bukan mengejar kita lagi. Ya kan? Tapi kalau gak ada kuasa Tuhan diberikan kepada kita oleh Tuhan, tidak ada kuasa, dia akan tertawa kepada teman kok galak-galak. Saya usir di dalam nama Yesus, setan pergi. Dalam nama Yesus saya usir, setan pergi. Udah 2 kali, 3 kali gak pergi juga, akhirnya tertawa. Semakin kencang, dalam nama Yesus, setan keluar. Bersama teman kok galak-galak. Mengapa? Karena belum ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kalau sudah ada kuasa Tuhan di dalamnya, saudara kasih Tuhan, dia akan lari jauh meninggalkan kita. Amin. Jadilah orang Kristen yang ditakuti oleh setan, bukan orang Kristen yang takut akan setan. Karena setan yang berusaha supaya kita ini hidup jauh dari Tuhan, mengikuti keinginan daging, hidup dalam dosa. Itulah maunya supaya kita hancur. Apalagi hamba Tuhan. Ingat, menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah, Pak Viko. Banyak godaannya, banyak ujiannya. Itu diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan panggilan kita. Kita lulus atau tidak, kita menang atau tidak. Dan percayalah kita akan lulus, kita akan menang kalau kita punya kuasa itu.
Amin. Sehingga kita mampu hidup dalam kekudusan, mengalahkan segala keinginan daging. Yang paling susah diperangi dalam kehidupan kita itu adalah keinginan daging. Kalau setan diusir pergi. Keinginan daging itu yang tiap hari kita melawannya. Tiap hari kita harus melawan keinginan daging. Tadi yang sudah dibacakan itu. Bahkan hidup dalam kekudusan. Amin. Jadi yang pertama yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita di masa-masa sulit, di masa-masa keadaan apapun, yang pertama adalah ya tetaplah hidup di dalam kekudusan. Amin. Tetaplah hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Karena Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus Allah kudus. Tuhan mengatakan di ayat sebelumnya, kita perhatikan nanti di kitab Petrus, dikatakan, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus, kata Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tuhan itu kudus, memperkenalkan diri sebagai Allah yang kudus. Maka Tuhan berkehendak, Tuhan mau supaya umatnya, anak-anaknya hidup kudus. Inilah perintah yang harus kita taati. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita, hiduplah kudus, berarti Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk hidup kudus. Amin. Tidak ada satu perintah yang perintah dari Tuhan yang kita tidak mampu untuk melakukannya. Tidak ada. Ketika Tuhan perintahkan, ketika katakan hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus, hendaklah kamu hidup kudus, berarti Tuhan tahu bahwa kita sanggup untuk melakukannya. Amin. Amin. Persoalannya adalah kita mau atau tidak. Ada yang mau, ada yang tidak. Yang tidak itu apa? Inilah orang-orang yang sering dikalahkan oleh setan dan keinginan daging, saudara kasih Tuhan. Dia tahu ada punya kuasa dalam Tuhan Yesus, tapi tidak menerima kuasa. Nah, kita harus memiliki ketaatan. Hidup di dalam ketaatan. Amin. Hidup dalam ketaatan. Ketaatan itu dimulai dari mana? Ketaatan itu dimulai dalam rumah tangga. Kita mengajarkan anak-anak kita supaya taat kepada orang tuanya, taat kepada bapaknya, taat kepada mamanya. Kita harus membimbing mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat, takut akan Tuhan. Pasti mempengaruhi hidupnya, yaitu apa? Menjadi orang yang taat kepada orang tuanya, tidak menjadi pemberontak. Nanti saudara baca dulu kitab Efesus pasal 6. Di situ katakan, anak yang menghormati orang tuanya, Tuhan sediakan masa depan yang cerah. Anak yang menghormati orang tuanya akan diberikan panjang umur. Bahkan dikatakan berkatnya akan melimpah kalau anak itu taat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Itu tugas siapa? Tugas kita. Kalau di gereja, kita harus taat kepada pemimpin gembala yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Di suatu pelayanan, lagi masih kecil, Pak Niko, ya, berarti masih bisa kenal semuanya. Bapak yang lain masih kenal semuanya, masih bisa tahu siapa karakternya. Tapi kalau sudah semakin berkembang, ada yang senang puji Tuhan, haleluya. Tapi ada yang tidak senang. Ada yang berusaha untuk merusak persekutuan seperti ini. Musuh kita itu bukan dari luar, terutama adalah dari dalam. Ada bersama-sama dengan kita. Mereka yang tidak taat kepada pemimpin, yang tidak tunduk kepada pemimpin, ini adalah calon-calon pemberontak dan akan menjadi musuh dalam tanda kutip yang bisa menghancurkan masa depan pelayanan. Karena itu hati-hati. Ya, mengatakan ingatlah melalui hari ini, di hari ini, setiap kita yang sudah melayani dipercayakan oleh Tuhan, tunduklah kepada kepala. Amin. Karena dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan kita, memimpin kita, memberikan makan rohani kita, bertanggung jawab atas jiwa kita. Kita harus tunduk di dalam hal apa? Kebenaran. Sejauh melakukan kebenaran firman Tuhan, kita harus tunduk dan taat. Tapi kalau sudah berlawanan, bertentangan dengan firman Tuhan, tentu bukan kita berarti memberontak. Kita doakan dan jangan kita ikuti. Hal yang ketiga, kita tunduk kepada siapa? Kalau dikatakan tunduk kepada pemerintah, kalau dikatakan di sini, kalau perhatikan ayat 13, tunduklah dikatakan, yaitu kepada semua lembaga manusia. Apa lembaga manusia? Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, presiden,
ya. Dan MPR, DPR, dan semua pemerintahan yang ada di Indonesia yang membuat peraturan itu, kita harus tunduk. Polri yang memberikan juga peraturan lalu lintas, ya, kita harus taati. Itu menunjukkan kita ini anak-anak terang. Kalau dikatakan di sini ada wali-wali, sebenarnya bahasa aslinya bukan wali-wali, gubernur. Taatlah kepada pemerintah, baik mereka gubernur, bupati, camat, lurah. Kita harus taat dengan segala peraturan yang mereka buat. Mengapa? Karena mereka adalah wakil Tuhan. Mereka adalah dipilih Tuhan. Mengapa kita taat? Bukan karena mereka kita taat, bukan. Tapi bukan karena peraturan itu kita taat. Tapi dikatakan karena Tuhan. Kan katanya, tunduklah karena Allah. Jadi ketundukan kita kepada orang tua, anak-anak taat kepada orang tua. Dan umat gereja taat kepada gembalanya, kepada pemimpinnya, taat kepada pemimpin bangsa ini, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan. Itulah menunjukkan kita orang yang takut akan Tuhan. Amin. Di masa sulit ini kita harus belajar hidup taat. Terkasih Tuhan, mengapa banyak menjadi korban COVID-19? Ada bilang karena ada penyakit bawaan, boleh saja. Tapi persentase yang paling tinggi karena ini rakyat Indonesia banyak yang tidak taat. Tidak taat dengan protokol kesehatan. Sudah dihimbau, sudah ditegur, bahkan sudah pernah ditangkap, lalu dikasih tahu harus pakai masker, tetap aja memberontak. Mengapa? Karena tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan, ikuti protokol kesehatan. Menganggap diri hebat, dan itu banyak di jalanan. Bahkan saya pernah tegur ketika masuk ke apotek ibu, ada seorang ibu, lalu ada 3 anaknya, 4-empatnya tidak pakai masker. Mau ke apotek, padahal di kemudian apotek wajib pakai masker. Saya bilang, Bu, pakai masker Bu. Ya, pakai masker. Malah melototnya, marah dia. Sekalipun nggak ngomong, yang diingatkan malah marah. Ya kan? Itulah manusia. Yang berapa yang seperti itu? Karena dia kena, maka yang lain bisa kena. Kan? Karena Tuhan. Jadi kita harus tahu sejauh itu tidak bertentangan dengan kebenaran. Amin. Amin. Itu adalah untuk keselamatan jiwa kita. Maka setiap renungan saya mengisi di radio dan mengisi di YouTube, saya katakan ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Mengapa? Untuk mengingatkan di akhir dari setiap khotbah itu selalu saya katakan demikian apa? Kita bukan saja karena kita bukan karena kita ya mengikuti pemerintah, bukan, tapi karena memang untuk kesehatan kita. Ya kan? Saya sehat, keluarga sehat, rakyat Indonesia sehat. Amin. Karena ikuti protokol kesehatan, kita taat kepada pemerintah. Segala aturannya memiliki kehidupan yang taat, itulah yang terbaik. Di masa sulit tetap memiliki hidup ketaatan kepada Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga yang terakhir, mari kita lihat di ayat 16 dikatakan demikian. Perhatikan 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebenarnya kata kunci terutama di 2 ayat ini, di sini kalimat ini ungkapan takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Yang ketiga, di masa sulit ini, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari orang Kristen yang hidup takut akan Tuhan? Oh, dia udah takut akan Tuhan. Apa yang bisa dilihat dari dia? Apakah karena hanya ke gereja? Apakah karena hanya kasih perpuluhan? Apakah kasih persembahan? Maka dikatakan takut akan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Sekalipun yang harus kita kerjakan. Tapi takut akan Tuhan paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan dari hidup kita, dari hidup orang lain, bahwa yang takut akan Tuhan. Ayat 15 tadi dikatakan, yaitu dikatakan hendaklah supaya dengan berbuat baik. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan lihat kehidupannya, berbuat baik atau tidak, suka menolong orang lain juga tidak, berbantu atau tidak, berbuat segala kebaikan. Di Efesus 2 ayat 10, coba Pak baca Pak, Efesus 10 apa dikatakan? Coba buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini bukan buatan Cina, bukan buatan Indonesia. Karena dikatakan buatan apa? Bahagia nggak kita buatan Allah? Kan? Kalau buatan-buatan yang lebih negara itu tidak bisa tahan lama. Paling bertahan 3 tahun 5 tahun, tapi kita ini untuk selama-lamanya. Nah, buatan Allah loh. Berarti diciptakan oleh Allah, dilahirbarukan oleh Allah. Tujuan itu apa? Supaya kita berbuat baik. Amin. Selagi masih ada kesempatan, kata Paulus di kitab Galatia, selagi masih ada kesempatan berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada orang-orang seiman dengan kita. Ini ada kesan yang ketika diingat orang, waduh, Pak Niko itu sudah dipanggil Tuhan, sudah dari surga, tapi luar biasa selama di pelayanan, banyak hal yang dikerjakan, dia orangnya sangat baik, dia sangat menghargai, menghormati, banyak orang menolong kita. Jangan sampai kita tinggalkan dunia ini, malah katakan syukur dia sudah pergi. Alhamdulillah dia sudah pergi. Orang akan merasa kehilangan. Kehilangan mengapa? Karena kita ingat segala perbuatan yang kita merasa kehilangan. Kita merindukannya. Karena di dunia ini dia banyak berbuat baik. Amin. Hal yang kedua, hidup sebagai orang yang merdeka, dikatakan ayat 16. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang sudah merdeka. Arti merdeka berarti bebas. Dibebaskan dari mana? Terkasih Tuhan. Saudara saya sudah dibebaskan dari kutuk dosa, sudah dibebaskan dari pengaruh dosa, sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Seharusnya kita mati dan binasa, tapi dengan darah Yesus, dengan pengorbanan Yesus, dosa saudara saya sudah ditebus, sehingga kita lepas dari kuasa dosa itu, tidak lagi menguasai kehidupan kita. Tadinya kita mati dalam dosa, tapi sekarang hidup di dalam Kristus. Amin. Sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari kita tidak hidup dari kuasa dosa. Nanti dibaca 1 Yohanes 2 ayat 1 kata-kata, orang yang sudah merdeka pada Kristus tidak berbuat dosa lagi. Artinya hidup terus. Amin. Di dunia ini, di masa-masa sulit seperti ini, yang pertama, tetaplah hidup dalam kekudusan. Yang kedua, tetaplah hidup dalam ketaatan. Yang ketiga, tetaplah hidup akan takut akan Tuhan. Itu yang berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan, dan akan kita masuk dalam sholat dan sekaligus pemutusan. Mari. Tunjukkan Pak, tunjukkan. Oke, surat kita. Dari Kingmi, dan semua ya surat-surat berharga kita di Kingmi kita kasih semua barcode. Jadi semuanya itu bisa di scan, siapa aja pun nanti menemukan bisa dia tahu bahwa ini milik siapa gitu ya. Baik, silakan untuk Pak Lepri Lepang dulu. Oke, pegang sendiri Pak, pegang sendiri semua. Ya, oke, sudah. Oke, pegang sendiri. Ya. Yesus memberkati.